Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND pagi hari ini edisi Jumat 16 Juni 2023 dengan headline berita pagi ini. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman penularan HIV/AIDS guna mengurangi stigma negatif terhadap penyakit tersebut yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap ODA. Sebanyak 260 prakoperasi dana anggur merah di Kabupaten ND yang tersebar di semua desa dan kelurahan belum berbadan hukum. Bersama saya, Fimi Sareora, inilah berita selengkapnya. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang penularan HIV/AIDS guna mengurangi stigma negatif terhadap penyakit tersebut yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap ODA. Laporan Veranda Garus. Stigma negatif membuat ODH menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksa kesehatan. Kendati demikian, kepada RRI Rabu kemarin, anggota panel ahli pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PMS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. AC Purnama, SPPD Finasi, mengatakan hingga saat ini memang benar belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total HIV/AIDS. Namun diagnosis HIV/AIDS bukan berarti vonis menunggu kematian. Penanganan ODH adalah dengan mengkonsumsi obat ARV atau antiretrovirus seumur hidupnya sesuai dengan arahan dokter. ARV berfungsi untuk mengurangi jumlah HIV di dalam tubuh sampai tingkat HIV tidak dapat dideteksi dengan tes darah. HIV tidak dapat dideteksi dalam darah bukan berarti bahwa pasien sudah sembuh dari HIV. Tapi pada prinsipnya apabila HIV tidak bisa dideteksi di dalam darah seseorang, maka orang tersebut tidak bisa menularkan HIV ke orang lain. Beda dengan zaman dulu yang ketakutan belum tahu ini, HIV ini kan kita COVID aja sekian tahun sudah ahli kita tahu kan. HIV ini sudah dari tahun berapa kita sudah ahli semua. Jadi kalau sampai ketakutan berarti ya kurang update. Ilmu kok HIV sudah maju karena sudah lama. COVID yang sebentar 2 tahun 3 tahun aja kita sudah tahu. Langsung akhirnya hilang, mulai mengurang dari pandemi akan epidemi dan kita sekarang sudah mulai tidak cemas lagi. Itu hanya 3 tahun COVID. HIV ini sudah puluhan tahun. Menurutnya upaya sosialisasi edukasi tentang HIV/AIDS ini perlu dilakukan terus-menerus dengan melibatkan seluruh stakeholder termaksud warga yang akan membantu memberikan informasi secara masif. ODH perlu berobat dan rutin mengkonsumsi ARV untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan mencegah penularan HIV. Bentuk dukungan kita bisa berupa tidak mengecap ODH dengan hal-hal yang buruk dan membantu serta memotivasi ODH agar rutin dan patuh berobat. Menurutnya ODH tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya karena harus mengkonsumsi ARV seumur hidup karena ARV disediakan oleh pemerintah secara gratis. Saya sudah selalu sampaikan, setiap orang itu punya kesalahan, setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya masalah. Jadi lupakan yang lalu, sekarang sudah positif, ayo kita support bersama. Nggak usah dimusuh-musuhi lagi, nggak usah dikucilkan lagi oleh keluarga. Memang dengan dikucilkan dia menjadi apa manfaatnya? Nggak ada. Dia nggak usah dikucilkan aja, dia sudah down. Stigma pada ODH tentu tidak bisa dibiarkan. Kesalahan informasi tentang HIV/AIDS perlu dibenarkan untuk mencegah perilaku diskriminatif pada ODH agar tidak memperburuk kondisi ODH. Karena seringkali penyebab kematian ODH bukan karena penyakit yang dideritanya, tetapi perilaku diskriminatif yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Sebanyak 260 prakoperasi dana anggur merah di Kabupaten ND yang tersebar di semua desa dan kelurahan hingga saat ini belum berbadan hukum. Laporan Suimam.
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Ende, Nur Hidayat kepada RRI Kamis 15 Juni 2023 menjelaskan jumlah prakoperasi dana anggur merah secara keseluruhan ada sebanyak 278 koperasi. Dari jumlah tersebut yang sudah berbadan hukum baru 16 koperasi. Dikatakan dari jumlah tersebut yang sudah berbadan hukum itu masih sebagian kecil koperasi saja, sedangkan sisanya belum berbadan hukum. Sehingga perlu adanya dorongan dan pendampingan agar koperasi yang ada bisa hidup kembali dan masuk ke badan hukum yang resmi. Yang tidak berbadan hukum itu biasanya dari koperasi anggur merah atau kelompok yang harapnya belum dilaksanakan. Nah, setelah rapat itu kan proses dia punya badan hukum. Kemarin kalau 278 desa semua pernah ada koperasi anggur merah. Kita kurangi 16 koperasi yang sudah berbadan hukum. Nah, sisa itu dari PR kami untuk dibina pendamping dan lain-lain. Ia melanjutkan, 260 prakoperasi yang belum berbadan hukum ini merupakan peninggalan dari program dana anggur merah yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Ende. Para pelaku UMKM di Nagekeo mengeluh kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Beratnya persyaratan dan besarnya bunga yang ditawarkan perbankan membuat para pelaku UMKM enggan untuk melakukan pinjaman. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Modal yang membuat kami kesulitan untuk mendapatkan modal untuk mulai usaha. Walaupun saat ini geliat pelaku UMKM di Nagekeo terus bertumbuh, masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Salah satunya adalah akses permodalan. Salah seorang pelaku UMKM, Ernie Sungga, mengatakan modal usaha masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan usaha mereka. Para pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal baik dari pemerintah ataupun pihak lain seperti perbankan. Kendala lain yakni pemasaran yang masih harus dibantu pemerintah. Saat ini menurut Ernie banyak pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan, namun beratnya persyaratan dan besarnya bunga membuat mereka enggan untuk melakukan pinjaman. Pelaku UMKM berharap pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam akses permodalan dan juga pemasaran. Dengan demikian UMKM akan berkembang pesat. Kendala utama kalau untuk sekarang yaitu modal, Kak. Modal yang membuat kami kesulitan untuk mendapatkan modal untuk mulai usaha. Terus proses pemasaran kami minta pihak pemerintah untuk ambil bagian dalam hal ini sehingga kendala yang kami hadapi bisa diatasi. Sementara Dinas Koperindak dan Dekranasda siap memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM di Nagekeo seperti menenun perajin anyaman lokal dan produk-produk unggulan lainnya di Nagekeo. Kepala Dinas Koperindak dan UMKM Kabupaten Nagekeo, Maria Kristildis Simporosa Jawaria kepada RRI mengatakan, saat ini geliat pelaku UMKM di Nagekeo terus bertumbuh. Banyak potensi di Kabupaten Nagekeo dari 7 kecamatan yang mulai dikembangkan dan dimanfaatkan. Di antaranya kain tenun adat Nagekeo dan kerajinan anyaman lokal Nagekeo yang terbuat dari lontar ataupun pandan. Sini kita sebagian besar tuh tenun dan anyaman. Sekarang kita perlahan-lahan ke produk-produk kerajinan rumah, homemade itu. Sedangkan untuk industri rumahan seperti olahan pangan itu kita belum, karena kita belum berani. Mereka punya olahan, kita sudah punya data, mereka yang punya olahan ini belum sampai ke PIRT dan ada izin Balai POM, kita bisa tahu ini masa expirednya kapan. Tetapi setiap momen itu kita selalu tampilkan produk-produk lokal. Menurut Maria Kristildis, Koperindak, Dekranasda, dan OPD terkait selalu bersinergi bekerja sama dan turun ke pelaku-pelaku usaha untuk mendorong serta menggiatkan usaha para pelaku UMKM dengan catatan pihaknya siap untuk membantu pemasarannya. Saat ini menurutnya pihaknya sudah memiliki data pelaku-pelaku usaha real di setiap kecamatan yang bisa dikawal dari usaha kecil menengah untuk bisa naik kelas atau peringkatnya. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kabupaten Flores Timur terus melakukan upaya maksimal untuk menekan penyebaran rabies di wilayah tersebut. Laporan Lady Badin.
Kabupaten Flores Timur melakukan berbagai upaya preventif dalam menekan penyebaran rabies di wilayah tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan memaksimalkan vaksinasi bagi hewan penular rabies di wilayah tersebut. Demikian seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flotim, Sebas Sinakleden SP kepada RRI. Dijelaskan Sebas, sejak Januari hingga Juni 2023 ini belum ada kasus kematian akibat gigitan HPR, namun mengingat beberapa kasus tahun sebelumnya yang menyebabkan kematian, sehingga upaya peningkatan kekebalan kelompok terus dilakukan. Hingga saat ini 50 hingga 65% hewan penular rabies di Flotim telah divaksin. Ada kasus kematian akibat gigitan HPR. Tapi sejak awal Januari hingga bulan ini, petugas para medik lapangan lalu melakukan komunikasi, edukasi, penyuluhan dan lain-lain, juga melakukan gerakan vaksinasi massal di seluruh wilayah kecamatan di Flores Timur. Untuk Flores Timur, puji Tuhan hingga saat ini masih relatif terkendali ya kasus gigitan HPR ini. Kita mulai gerakan vaksinasinya mulai tahun lalu, sejak data yang lebih parah pada tahun lalu. Kita mengupayakan untuk dapat sampai pada cakupan vaksinasi untuk kekebalan kelompok. Hingga saat ini kira-kira 50-65% kita tervaksin akhirnya. Sebastian Akleden juga mengungkapkan selain vaksinasi massal HPR, pihaknya juga memaksimalkan pengawasan di pintu-pintu masuk di Flores Timur agar mencegah lalu lintas hewan penular rabies ini masuk ke Flores Timur, dan pihaknya juga memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat akan bahaya rabies, khususnya bagi anak-anak sekolah dasar yang merupakan kelompok rentan gigitan hewan penular rabies tersebut. Kami juga melakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk ke Flores Timur, sehingga pergerakan hewan HPR ini bisa diawasi, kemudian sehingga tidak berdampak banyak kepada masyarakat di sekitar Flores Timur. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan puskesmas di seluruh wilayah kecamatan untuk penanganan dini bila terjadi kasus gigitan. Kita juga berupaya untuk melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah dasar di Flores Timur melakukan penyuluhan untuk anak-anak, karena kita melihat bahwa dari pengalaman tahun lalu banyak korban gigitan itu adalah pada anak-anak. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flotim ini juga mengungkapkan stok vaksin rabies bagi Kabupaten Flotim masih kurang jika dibandingkan dengan populasi hewan penular rabies di daerah tersebut, sehingga pihaknya berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa mengusahakan stok vaksin yang memadai untuk Kabupaten Flotim. RRI ND Lady Badin melaporkan. Penyerapan alokasi dana desa di Kabupaten Ende sampai saat ini belum dapat disalurkan, masih dalam proses karena ada penyesuaian dokumen ikutannya. Laporan Rofinus Sula. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Peter Tunael ketika dikonfirmasi RRI pada Kamis 15 Juni 2023 di ruang kerjanya di Ende. Peter mengatakan alokasi dana desa sebelumnya 43 miliar kemudian mengalami perubahan dan saat ini menjadi 63 miliar. Peter menjelaskan selain itu Perbupnya juga mengalami revisi sehingga ada penyesuaian dokumen ikutan, sehingga sampai hari ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu menyiapkan secara baik baru bisa Dinas salurkan ke desa. Peter mengatakan sampai saat ini alokasi dana desa belum bisa disalurkan karena posisi masih direvisi Perbupnya, jadi proses penyesuaian administrasi juga cukup banyak yang harus disiapkan. Demikian juga Perbupnya juga sudah ditandatangani dan sudah diundangkan, sehingga sekarang Dinas PMD masih memperbaiki termasuk dokumen-dokumen turunannya. Itu mengalami perubahan, sebelumnya totalnya 43M, sekarang menjadi 63M. Nah itu kan Perbupnya juga mengalami revisi, sehingga ada penyesuaian dokumen-dokumen ikutannya yang sampai hari ini, sehingga kami harus siapkan baik-baik dulu baru bisa kami salurkan ke desa. Kalau ADD belum bisa salur karena posisinya dia ada revisi Perbupnya. Jadi proses penyesuaian administrasi juga cukup banyak yang harus disiapkan. Perbupnya juga sudah ditandatangani, sudah diundangkan, sehingga sekarang baru kita rentetkan dokumen-dokumen turunannya. Peter mencontohkan seperti pemotongan 1% untuk BPJS, kemudian desa juga harus mengadakan lagi perubahan APBDes untuk menyesuaikan kembali karena ada 2 tahap
yakni tahap penyaluran, dipindahkan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Setelah semua dokumen dilengkapi, baru desa mencairkan. Jika desa sudah mencairkan, berarti desa bersangkutan sudah masuk pada tatanan pelaksanaan dan penata usahaan, yang artinya angka yang sebelumnya misalnya 170-an menjadi 200 juta. Itu berarti harus diakomodir dalam APBDes perubahan sehingga baru bisa digunakan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir. Dengan terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kabupaten Ende, kerugian akibat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Ende bisa diminimalisir. Laporan Rosa Dalima. Paling pertama harus membantu masyarakat daerah bencana itu adalah tetangga desa-desa di sekitar. Peristiwa bencana akan berdampak pada kemunduran pertumbuhan sosial ekonomi yang sudah dicapai pembangunan, mengakibatkan jutaan penduduk menjadi miskin atau membawa penduduk miskin menjadi semakin miskin. Demikian disampaikan Hieronymus Pala ketika dimintai tanggapannya setelah terpilih menjadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kabupaten Ende bertempat di lantai 2 kantor Bupati Kamis siang. Menurut Hiro Pala, meningkatnya dampak bencana umumnya disebabkan oleh perpaduan bahaya dan kerentanan yang selalu mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah platform multi pihak untuk pengurangan risiko bencana atau forum PRB yang terdiri dari para pemangku kepentingan. Dengan adanya PRB dapat membantu menyediakan dan memobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan. Hiro Pala juga mencontohkan soal pendistribusian bantuan pada peristiwa badai Seroja, di mana hampir setiap orang atau lembaga belum tergabung dalam satu forum yang mengatasnamakan Kabupaten Ende. Di Lembata dan Adonara yang paling cukup banyak kelompok-kelompok organisasi yang datang dari Ende yang membantu di sana, dan masing-masing membawa bendera sendiri-sendiri. Ketika Tanah Nuak bersama beberapa mitra juga membawa bantuan di sana, masyarakat lalu bilang, ini kami kemarin ada kelompok A dari Ende, ini ada benderanya, ini mereka sudah bantu. Lalu minggu lalu ada kelompok ini dari Ende juga, ini membawa bantuan, ini ada lihat benderanya. Saya kira ini tidak bagus sebenarnya secara psikologis, membuat masyarakat korban itu mengkotak-kotakan siapa yang datang, apalagi dilihat dari bendera. Saya pikir jauh lebih bagus ke depan kalau terkoordinasi secara baik. Kita cuma satu bendera Ende Komunitas Peduli Bencana, walau di bawahnya bertulis lembaga A, B, C, D sampai akhir, tapi itu atas nama dari masyarakat Ende. Adapun salah satu tugas forum PRB, kata Hiro Pala, berkontribusi pada pembangunan, ketangguhan kota serta bencana dalam mendukung pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi, kolaborasi serta koordinasi multi para pemangku kepentingan. Untuk kepengurusan forum PRB terpilih Hiro Pala sebagai ketua forum, Ricardus Beda Tolwara wakil ketua 1 dan Ahmad Yusuf Sunkar selaku wakil ketua 2. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Saryaora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.